Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Privasi dan Keamanan Data. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anja Zanakayaldi dengan NIM F1D024100105. Terus dengarkan saya pemateri pertama. Kali motor ini itu aduan nih. Kalian tetap tengkol-tengkolan. Pemateri pertama dengan nama Ini penyalah. Ya, Pak, perkenalan diri. Alvaris. Saya saya Alfi dengan NIM F1D024100102 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, Kedua sih jadinya. Ya, saya pemateri kedua. Saya Ayah Sofandi MZ sebagai pemateri dua. Udah ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang privasi dan keamanan data. Seperti yang kita tahu, privasi dan keamanan data itu nggak bisa dipisahkan karena privasi termasuk teman lo. ke dalam sebuah yang harus kita jaga. Jadinya keamanan data kita yang kita tahu lah, yang biasanya sering bocor gitu keamanan. Nah, itulah yang akan dijelaskan pada materi PPT kita pada kelompok 9 ini. Terus ini anggota-anggota kita yang tadi perkenalan, Alfa Rizky sebagai pemateri pertama, saya sebagai moderator, dan Ayah Sofena DMZ sebagai pemateri kedua. Langsung oleh. Next, latar belakang. Dari perkembangan teknologi yang terbilang sangat Oke. pesat ini, Pandai kita tahu jabatan ya. di mana ya, di mana Ya, hampir seluruh aktivitas manusia itu telah terdigitalisasi kehadiran internet seperti smartphone, media sosial, hingga layanan. Semua serba digital. Akan tetapi, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pula fenomena yang disebut datafikasi. Datafikasi itu di mana setiap interaksi, transaksi, bahkan perilaku kita selalu meninggalkan jejak digital. Data pun kini menjadi komoditas baru yang sangat bernilai, sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Seperti halnya kayak ada yang sering nelpon tiba-tiba itu terus mengajukan pinjaman atau info-info yang beredar yang nggak jelas, tapi seakan-akan itu faktanya. Itu sangat penting banget karena kita kan digitalisasi ini nggak mungkin nggak apa namanya mengisi daftar data diri. Jadinya perlu banget. Untuk materi selanjutnya, pemateri pertama Alfa Rizky. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. jadi saya akan menjelaskan sebagai pemateri pertama tentang hak privasi di era digital. Hak privasi di era digital itu hak mendaftar setiap individu untuk melindungi dan mengontrol informasi pribadi mereka di lingkungan digital, termasuk identitas, aktivitas online, percakapan, dan preferensi pribadi. Hal ini sangat penting dikarenakan kemajuan teknologi memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi oleh berbagai pihak, seperti perusahaan teknologi, penyedia layanan, dan pemerintah, sehingga
Resiko pelanggaran privasi semakin tinggi. Contoh data yang termasuk hak privasi, identitas privasi, riwayat pencarian, data percakapan, dan media sosial. Selanjutnya, pentingnya melindungi privasi. Kebebasan dan keamanan sama dengan privasi. Privasi itu gabungan antara kebebasan untuk mengelola informasi pribadi dan keamanan yang menjamin informasi tersebut tidak disalahgunakan. Salah satu contohnya adalah gangguan psikologis atau sosial. Jadi, privasi terbentuk dikarenakan adanya kebebasan dan keamanan. Oke, Adapun untuk ancaman apa? oh lanjut lanjut lanjut. Lanjut. Ya, Adapun ancaman keamanan data sebagai berikut. Yang pertama itu serangan malware, phishing, pencurian identitas. Yang dimana biasanya pencurian identitas ini disalahgunakan untuk pinjol, pinjaman online, kebocoran data, carding, serangan denial of service, pemantauan diam-diam, seperti kamera tersembunyi. Selanjutnya faktor penyebab ancaman. Dikarenakan itu kurangnya kesadaran dari penggunanya, penggunaan sistem aplikasi yang tidak aman, atau biasanya juga aplikasi-aplikasi bajakan yang biasa dikirim-kirim di WA, kelemahan keamanan server penyedia layanan, oversharing di media sosial, dan lain-lain. selanjutnya Selanjutnya, akan dibacakan oleh pemateri kedua Ayah Sofena di MZ. Waktu dipersilahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. oke, Ayah, pokoknya sama kotor sekali dulu aja lo. Nah, sekarang slide solusi dan perlindungan. Bagi pengguna yang ingin melindungi dari serangan malware atau virus yang lain-lain, itu harus menggunakan password yang kuat dan 2FA, dan jangan klik link atau lampiran yang mencurigakan seperti yang sudah terjadi di mana-mana, seperti kiriman link yang ada di WA dan lain-lain aplikasi. Dan atur privasi di media sosial dan hindari mengunggah data sensitif. Dan bagi institusi seperti kantor dan perusahaan, dan solusi dan perlindungannya itu dengan cara terapkan enkripsi data, edukasi ke karyawan tentang pentingnya keamanan digital di era yang sekarang ini, dan audit sistem keamanan secara berkala, dan juga patuhi regulasi perlindungan data agar tidak dihack. Selanjutnya, kebocoran data yang terjadi. Peringkat ketiga di ASEAN. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan
21.769.469 kasus pembajakan email, menempatkannya di posisi ketiga setelah Vietnam dan Filipina dalam jumlah kebocoran data di kawasan ASEAN, dan juga masuk 10 besar global. Selama 4 tahun terakhir, sekitar 94,22 juta data penduduk Indonesia dilaporkan bocor, menjadikan Indonesia salah satu dari 10 negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di dunia, menurut CSIRT Indonesia. Baik, terima kasih kepada saudara Ayah. Dari yang kami jelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di era di era digital ini privasi data makin penting karena hampir semua aktivitas terekam secara digital. Setiap orang berhak mengontrol data pribadi pribadi kita. Jadinya, namun ancaman seperti peretasan dan kebocoran data juga meningkat, sehingga perlindungan data harus diperkuat melalui kesadaran, kebiasaan digital yang aman, serta regulasi dan kerjasama antar pengguna, lembaga, dan pemerintahan. Jadi kita bukan hanya tahu cara menggunakan, tapi tahu juga cara menjaga data privasi kita supaya data privasi kita tidak bocor seperti yang dijelaskan oleh pemateri satu dan pemateri 2 sebelumnya. Pertanyaan akan dilakukan pada sesi presentasi di kelas. Dan terima kasih eh, dari kelompok 9 sudah kami sudah mempresentasikan yang telah kami buat dari PPT ini. Untuk itu kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.